Oh, hai semuanya. Saya di sini dan hari ini kita akan bahas terkait dengan bentar. Aku cek dulu. Yang ini? Yang ini bukan. Yang ini? Yang ini juga bukan. Yang ini? Yang ini juga bukan. Aha, yang ini. Ini dia, aplikasi integral dan terkait dengan masalah-masalahnya dalam kehidupan sehari-hari. Pada bidang teknik, penggunaan turunan dapat membantu programmer dalam pembuatan aplikasi dari mesin-mesin yang handal. Contohnya seperti para programmer atau engineer dalam pembuatan atau mendesain mesin-mesin pesawat terbang. Burung apa, teman? Oh, burung puyuh. Lalu dilanjutkan kepada bidang matematika. Hei, jelas lah, ini kan aplikasi integral kan materi matematika. Jadi jelas, ini pasti berkaitan dengan matematika. Dimana ini juga termasuk dalam bagian turunan, dimana digunakan untuk pencarian dalam limit. Yang bentuk soal limitnya harus difaktorkan atau dikalikan terlebih dahulu dengan akar sekawan. Selain itu, aplikasi turunan juga digunakan untuk menentukan persamaan garis singgung. Ini ada beberapa soal atau satu soal deh, karena nggak usah banyak-banyak lah ya, terkait dengan contoh pencarian garis singgung. Tentukan persamaan garis singgung dari Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 dikurangi 5 pada titik 3,2. Kita langsung jawab ya. Kita tinggal set. Ini set. Terus kita masukin ke rumus persamaan garis singgung. Set. Ya, akhirnya jadi deh. Matematika itu mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan. Oke, mari kita lanjutkan kepada bidang ekonomi. Kalian semua pasti berpikir kan? Emang apa fungsinya ini pada bidang ekonomi? Jangan salah. Penerapan turunan parsial ini atau kita juga bisa tahu aplikasi dari integral ini sendiri dalam bidang ekonomi antara lain digunakan untuk menghitung fungsi produksi, konsep elastisitas, angka penggandaan, optimisasi tanpa kendala, dan optimisasi dengan kendala. Pada bidang ekonomi, fungsi turunan dipakai untuk mencari biaya marginal, yaitu dengan cara menurunkan dari persamaan biaya total. Bisa ditulis dengan biaya marginal sama dengan biaya total. Para matematikawan mengenal biaya marginal sebagai dx/dc per dx, turunan C terhadap X. Dengan demikian dapat didefinisikan sebagai harga marginal sebagai dp per dx. Pendapatan marginal sebagai dr per dx, dan keuntungan marginal sebagai dp per dx. Berikut ini ada contoh soal. Sebuah perusahaan mempunyai biaya 320 ditambah dengan 3,25x dikurangi dengan 0,0003x pangkat 2 dengan jumlah persatuan x sama dengan 1000. Tentukan biaya rata-rata dan biaya marginalnya. Mari kita selesaikan dengan cara berikut ini. Kita ketahui biaya rata-ratanya adalah C X per X. Jadi itu sama dengan 320 ditambah dengan 3,25x dikurangi 0,0003x pangkat 2 per x. Kita masukin angkanya, tadi sudah kita ketahui bahwa x itu sama dengan 100. 3200 atau 3200 ditambah dengan 3,25 dikurang tutupkan dikali dengan 1000. Ya, itu 1000 ya. Ya, dikurangi dengan 0,003 dikali dengan 1000 pangkat 2 per 1000. Kita dapat jawabannya adalah 6150 atau 6150 per 1000 atau bisa disebut dengan 6,15. Maka biaya rata-rata persatuannya yaitu 6,15 dikali dengan 1000, yaitu sekitar 1500. Biaya marginalnya kita akan tulis dengan rumus dc per dx, di mana sama dengan 3,25 dikurangi dengan 0,006x, maka sama dengan 3,25 dikurangi dengan 0006 dikali dengan 1000. Maka hasilnya adalah 2,65. Maka biaya marginalnya adalah 2,65 dikali dengan 1000 sama dengan 2650 pada X sama dengan 1000. Alright, mari kita lanjutkan kepada bidang teknologi. Yang pertama itulah penggunaan laju tetesan minyak dari tangki untuk menentukan jumlah kebocoran selama selang waktu tertentu. Kenapa nggak ditambah aja kebocorannya? Nggak usah dihitung lah. Lalu yang kedua yaitu penggunaan kecepatan pesawat ulang-alik Endeavour. Bukan mas. Ini yang lain. Nah, yang ini. Untuk menentukan ketinggian maksimum yang dicapai pada suatu tempat tertentu ya. Atau suatu waktu tertentu. Lalu yang terakhir itu adalah memecahkan persoalan yang berkaitan dengan volume, panjang kurva, perkiraan populasi, keluaran kardiak, gaya pada bandungan, usaha, dan juga surplus konsumen. Perjalanan. Alah, fales. Hai semuanya. Ya, videonya udah mau berakhir nih. Oh ya, kalau kalian misalnya ketemu aplikasi-aplikasi lainnya atau aplikasi integral lainnya yang berguna dalam kehidupan sehari-hari dan memecahkan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa langsung komen aja di kolom komentar di bawah. Biar kita bisa diskusi dan juga memberikan materi-materi yang belum tersampaikan dalam video ini.
Jadi buat kalian semua, bukan hanya sekedar menonton, tapi juga tahu dan bisa berdiskusi terkait dengan aplikasi integral, bahkan juga terkait dengan matematika. Matematika itu mudah menyenangkan, bukan? Sekian dari saya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan saksikan video-video menarik lainnya dari saya. Sampai jumpa!